wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. Selamat siang anak-anak Bapak. Kalau Bapak tanya selamat siang, luar biasa. Siang, luar biasa gitu ya. Kita kalau siang luar biasa berarti kita panas seperti itu. Iya. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Ada yang tidak berangkat? Berangkat hari ini siapa saja? Siapa Siti? Oke, terus yang bisa ulang. Ini ikut semuanya ya. Langsung saja untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu jari kanan. Siap. Waalaikumsalam. Semoga dengan bacaan tadi pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar Allahumma dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, sekarang untuk kalian cinta tanah air enggak? Apa kuncinya? Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagunya? Semuanya berdiri. Yang berdiri. Yeah.
sudah belajar tentang apa? Kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar. Kebiasaan masyarakat di lingkungan. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian. Di sini apakah ada yang berasal dari luar Bekasi? Coba yang dari luar Bekasi tuh. Wih, dari Jawa atau dari Sumatera, dari Papua. Kemarin kita sudah belajar tentang kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar, yaitu tentang gotong royong, kemudian kerja. Itu semua dinamakan apa? Ada yang tahu? Kearifan lokal. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kearifan lokal di Nusantara. Ini contoh mereka Indonesia. Dan masing-masing daerah itu memiliki sebuah kebudayaan, adat istiadat yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Perhatikan ke depan. Kelihatan ya? Selamat datang di kelas Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal Nusantara. Oke, ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Apa? Jadi anak-anak, kearifan lokal itu suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun. Kemarin yang di lingkungan masyarakat kalian contohnya apa? Gotong. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan itu semuanya ya. Itu di lingkungan masyarakat. Sekarang kita jangkauannya lebih luas lagi ke negara Indonesia. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal, adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Nih, perhatikan jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama ada adat istiadat dan tradisi daerah. Contoh Bapak dari Jawa Tengah, ada tradisi yang namanya selamatan. Kemudian dari Yogyakarta ada yang namanya gerbuk. Kalau di daerah pesisir pantai ada yang namanya melarung. Tahu melarung nggak? Melarung itu hasil bumi yang dikendangkan. Tahu dikendangkan nggak? Kemudian kebiasaan hidup sehari-hari seperti gotong royong dan kerja bakti, nilai dan norma sosial masyarakat. Yang keempat ada kesenian dan budaya. Kesenian Jawa Barat apa ya? Ada yang tahu? Wayang itu Jawa Tengah. Oke, lanjut. Ciri-ciri kearifan lokal. Sekarang tanggal berapa? Nomor absen 20 siapa? Cus. Nomor absen 20. Dibaca. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama. Yang keras dong, laki-laki. Gak kelihatan. Nih, perhatikan calon guru masa depan. Jaga nggak? Nah, kearifan lokal itu ciri-cirinya dapat bertahan dari gempuran budaya asing. Budaya asing zaman sekarang itu banyak modernisasi yang positif dan negatif banyak sekali ya. Gadget, kemudian kebudayaan barat yang kurang baik. Kearifan lokal itu ciri-cirinya tetap bertahan, kayak gotong royong, kerja bakti dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, dapat mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. ya ketiga memberi Arah kepada perkembangan budaya Indonesia. yang keempat. Mampu menjadikan budaya asli Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi anak-anak, ini adalah sebuah contoh ciri-ciri
inti dari kearifan. Oke, lanjut. Nih contoh, Bapak dari ribuan kebudayaan yang ada di Nusantara, Bapak menuliskan hanya 5 saja. Yang pertama, baca bareng-bareng. Kalian sudah tahu ini kebudayaan apa? Mari kita cari tahu bersama-sama. Mari kita cari. Nah, nih, tumpeng. Tumpeng berasal dari daerah mana? Tadi Bapak udah bilang. Jawa. Jawa Tengah ya. Tumpeng adalah nasi berbentuk kerucut yang lauk dan sayuran. Ini biasanya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kemudian tumpeng ini mencerminkan apa? Mencerminkan nilai toleransi, keikhlasan, kebesaran jiwa dan kekaguman atas kebesaran Allah yang jadi ini asal usul muasal dari tumpengan dulu itu Wali Songo, Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga itu mengakulturasi kebudayaan yang ada di Jawa dengan agama Islam. Ini bisa dikaitkan dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Paham, Fahina, Fahim gitu ya. Lanjut. Mapalete bola. Nah ini mapalete bola ya adalah sebuah tradisi mengangkat rumah adat ya. Berasal dari mana, ada yang tahu? Tempatnya suku apa? Jadi yang diangkat ini adalah rumah. Bukan, diangkat itu bukan gedung ya, nggak kuat ya. Jadi yang diangkat adalah rumah adat. Ini tradisi ini sudah berjalan secara turun temurun dari kakek nenek moyang zaman dahulu. Selanjutnya apa? Bau kambing. Bau nyale adalah sebuah tradisi menangkap cacing. Ada yang doyan cacing? Di daerah Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, cacing itu menjadi sebuah makanan. Beneran loh. Jadi tradisi bau nyale ini menangkap cacing yang ada di pantai, kemudian ada yang bisa langsung dibakar. Bisa juga dipepes. Kalian tahu pepes nggak? Karena kalian orang Jawa Barat ya udah nggak usah menerapkan ini. Ini adalah kebudayaan di Nusa Tenggara. Emangnya dia sehari-hari makan cacing ya? Cacing bisa dimanfaatkan sebagai makanan, bisa dimanfaatkan sebagai obat. Ya. Jadi saya punya adik perempuan dulu pernah sakit tipes. Jadi kalian dijaga kesehatannya ya, harus makan makan yang sehat dan kebanyakan seblak. Kebanyakan seblak. Jadi cacingnya itu ditangkap, direbus kemudian dimakan. Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah batombe. Buah jeruk, buah nangka. Ya, itu serupa. Jadi batombe ini adalah sebuah adat kebiasaan dari daerah mana? Minangkabau sih mana? Ada yang tahu? Sumatera Barat. Jadi batombe ini khusus ketika ada yang ingin menikah. Mereka bersaut-sautan, diiringi musik apa? Nih, musik rekam yang kayak biola, biola tradisional.
kesehatan, rezeki dan keselamatan masyarakat. Jadi dulu sebelum agama Islam masuk, masyarakat sudah menganut agama yang namanya, ada yang tahu? Kejawen. Kejawen itu mempercayai sang yang manunggaling bukti. Jadi ketika ini kan sudah secara turun temurun ya, karena namanya apa? Di daerah mana? Nah, jika tradisinya tidak dilaksanakan satu kali, maka akan terjadi sebuah bencana. Banyak. Ini biasanya kan dilaksanakan namanya juga Syawal. Syawal itu setelah bulan berapa, ada yang tahu? Syawal itu nama bulan Islam setelah bulan karena ini sudah diakumulasi. Sekarang agama Islam diakumulasi, kolaborasi dengan kebudayaan Jawa. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Cara menjaga kearifan lokal. Yang pertama, ada yang punya medsos? Kayaknya punya semuanya ya. Nah, medsos itu digunakan untuk mempromosikan budaya kalian masing-masing dari daerah kalian. Contohnya Bapak ada tumpengan dibuat story, dibuat status. Tumpengan adalah titik ya. Kemudian mau praktekkan, ada yang pernah mengikuti kebudayaan di daerah masing-masing? Kamu mau ikuti apa? Lomba Agustusan? Ada yang pernah mengikuti kegiatan budaya di daerah masing-masing? Iya, kalau bisa kalian ikut sama-sama. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada tokoh kearifan lokal, menghargai tokoh-tokoh sesepuh, menghargai orang tua. Kalian tahu sesepuh nggak? Pasti di daerah kalian masing-masing ada sesepuh yang melestarikan tentang kearifan tentang budaya dari zaman dahulu. Nyambung, ya, namanya apa? Menularkan, mengenali dan mempelajari budaya daerah. Nah, penting bagi kalian untuk mengenali dan mempelajari budaya daerah. Jangan asal dipelajari tapi dipraktekkan. Fungsinya buat apa? Identitas suatu negara, daerah, mewakili semangat kesatuan masyarakat sebagai faktor penyatuan. Jadi, misalnya ada calon lurah A dan B kan sudah dipecahkan. Dan ketika memasuki bulan Syawal, ada yang namanya contoh tadi berebut Syawal. Mereka yang awalnya tidak rukun kemudian menjadi rukun, itu sebagai sarana persatuan dalam masyarakat. Oke. Sekarang Bapak mau yelin dulu. Kemarin masih ingat gak? Are you ready? Tepuk semangat. Ini namanya bersemangat. Oke. Tepuk semangat. Are you ready? Are you ready? Semangatmu. Semangatmu. Unjuk gigi. Unjuk gigi. Buka mulut. Buka mulut. Buka mulut. Tertawa. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin membentuk kalian sebuah kelompok. Ya. Untuk semuanya, silakan per kelompok kalian namakan kelompok kalian sesuai dengan nama provinsi. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 provinsi apa? Ayo cepat.
dan jelas. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelas. Nama kelompok satu tadi daerah Jawa Barat ya. Kelompok dua dari Sumatera Barat. Sekarang ditulis dikatakan Bapak kasih waktu selama 15 Mei. Ini kan adalah angka 1, 2, 3, 4. Dua ngerjain ini 1, 2, 3. Dua ngerjain ini dibagi ngerjain ini. Ayo dikerjakan. Dua orang ngerjain yang ini, dua orang belum ngerjain ini. Kemudian ya, dua cuma tulis doang. Namanya kelompok satu tadi dari Jawa Barat ya. Kelompok dua.
nanti bapak kasih hadiah. Ada nih. Pada hakikat nanti kelompok 1 dinilai oleh kelompok 6. Kelompok 1 itu dinilai oleh kelompok. Kelompok 2 dinilai oleh kelompok. Kelompok 3 dinilai oleh kelompok. Kelompok 4 dinilai oleh nanti kalian beri nilai antara 80 sampai 90 ya. Nanti kalian diskusi per kelompok, nilainya per kelompok 1 maju. Kalian berebut nilainya berapa ya. Sudah siap presentasi? Pokoknya bapak kasih hadiah yang enak. Ada ya? Ya, bapak nilai juga presentasi kalian dengan kekompakan, suaranya kalian lantang atau enggak, semangat juga. Satu, presentasi pertama kelompok maju. Silakan kelompok satu. Kelompok satu. Nanti kalau kalian nggak memperhatikan nggak dapat hadiah juga ya. Udah siapkan hadiah istimewa. Silakan dibuka dulu. Ayo dibuka. Perhatikan anak-anak bapak. Salah. Kelompok 6 berbeda dengan kelompok 1. Nanti kalian memberi nilai 80 sampai 90. Kemudian satu kata buat kelompok 6. Nanti. Ayo. Dikasih apa? Ini kelompok DKI Jakarta kelompok 6 menyampaikan tentang pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa tadi? Suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun. Ada yang sama jawabannya? Sama. Ya, sini.
Kemudian kearifan lokal itu banyak di Indonesia. Kalian harus mempelajarinya, memahaminya, serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Silakan kelompok 1 bernilai. Nilai dulu. Antara 80 sampai 90. Satu kata untuk kelompok satu kata yang positif. Bagus, keren, mantap. Jos. Apa? Bagus ya. Kita lanjutkan kelompoknya. Kelompok 1 bernilai 90. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Kelompok 1 Jawa Barat ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok. Kegiatan 3, ayo berpikir. 1. Mengapa kearifan lokal harus dilestarikan? Karena kearifan lokal adalah kewajiban setiap daerah. 2. Apa yang akan terjadi jika kearifan lokal hilang? Tidak ada tradisi di daerah kalian. Bagaimana cara kami menjaga kearifan lokal di lingkungan rural? Mengikuti tradisi di daerah kalian masing-masing. Oke, tepuk tangannya dulu. Kelompok ini silakan menjelaskan tentang mengapa kearifan lokal itu. Kelompok 1 Jawa Barat menjelaskan tentang mengapa kearifan lokal itu perlu dijaga untuk bisa secara untuk kenapa kearifan lokal itu dijaga agar tetap lestari. Kemudian apa yang terjadi jika kearifan lokal itu tidak dilestarikan? Budaya asing banyak yang masuk ya. Budaya barat. Bagaimana cara kalian untuk menjaga kearifan lokal itu? Melaksanakan budaya. Silakan kelompok 6. Enggak ada 95, adanya 80 sampai 90.
Berapa?
terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Berapa nilainya? Nilainya berapa? Satu kata. Oke, so berapa ya?